Seperti prediksi saya, Megawati tidak berani memecat ataupun menonaktifkan kader-kader arogan yang duduk di DPR RI yang melukai hati rakyat. Puan Maharani mewakili Megawati telah memberikan pernyataan, tapi pernyataan itu hanya permintaan maaf kepada rakyat dengan gimmick-gimmick mengusap air mata. Tapi tidak ada ketegasan sama sekali. Kata-kata pencopotan, menonaktifkan atau sanksi apapun tidak keluar dari mulut Puan Maharani yang mewakili ibunya. Kepercayaan rakyat ini harus diwujudkan untuk memperbaiki 3 pilar partai, struktural, legislatif, dan eksekutif. Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi. Rakernas 5 partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi teman-teman sudah jelas, Megawati dan PD Perjuangan lebih membela kader-kadernya yang arogan dibanding membela rakyat. Ini juga memperlihatkan kepada kita semua kualitas seorang Megawati dari partai besar penguasa DPR RI itu. Padahal partai-partai lain seperti Nasdem, PAN, dan Golkar telah memberikan sanksi dengan menonaktifkan kadernya bermasalah, serta meminta gaji anggota dewan mereka tidak diberikan. Tapi Megawati malah tidak memberikan sanksi apapun. Jangan sekali-kali punggungi rakyat. Jangan berhitung untung rugi bagi kerja politik. Jangan mencari keuntungan pribadi atau kelompok dari tugas ideologis ini. Pidato politik ini adalah instruksi langsung dari Ketua Umum bagi seluruh kader PDI Perjuangan. Saya tidak akan melindungi kader yang tidak taat terhadap instruksi partai. Saya akan menggebrak kalian seperti biasanya berkali-kali agar sadar terhadap tugas ideologis kita. Jika tidak siap, silakan kalian pergi keluar dari PDI Perjuangan. Siap atau tidak? Megawati di setiap pidatonya berapi-api menyebut PD Perjuangan adalah partai wong cilik, PD Perjuangan partai rakyat, PD Perjuangan jangan sekali-kali memunggungi rakyat. Tapi dengan keputusan tidak memberikan sanksi kepada Deddy Sitorus dan Sada Restuwati yang telah melukai hati rakyat, menunjukkan pidato itu hanya sebatas omon-omon. Pada faktanya, tingkah laku elit PD Perjuangan banyak melukai hati rakyat. Bukan hanya memunggungi rakyat, tapi juga menghina dan merendahkan rakyat. Megawati juga sebut tidak akan melindungi kader yang tidak taat terhadap instruksi partai. Berarti ketika Megawati melindungi Hasto yang menjadi terpidana korupsi, itu adalah instruksi partai. Kalau Megawati melindungi Deddy Sitorus dan Sada Restuwati yang menghina rakyat, itu juga instruksi partai. Rakyat jadi bingung dengan PD Perjuangan dan Megawati. Kata-kata dan perbuatan sering tidak sinkron. Megawati mungkin tak sadar, publik semakin cerdas menilai. Banyak ekspresi kekecewaan mereka dituangkan dalam video-video kreatif dengan tujuan untuk mengkritik Megawati dan PD Perjuangan. Tapi sepertinya itu tidak didengarkan Megawati dan para elit PD Perjuangan, sehingga mereka tetap menampilkan karakter arogan di depan publik. PDIP cuman minta maaf enggak nonaktifkan kadernya di DPR yang dimaki publik. PDIP ini punya hak istimewa loh. Jangankan cuman dimaki publik, sudah terbukti korupsi saja dibebaskan, dikasih amnesti. Tuh Pak Hasto buktinya. Jadi masyarakat jangan berharap banyak kalau kader-kader PDIP yang ada di DPR terus berbuat sesuatu yang kurang menyenangkan di hati masyarakat untuk dipecat. Jangan. Karena mereka punya hak istimewa sepertinya. Jangankan yang seperti itu, yang terbukti sudah ditetapkan sebagai tersangka saja dibebaskan ya. Udah, yang lain, partai yang lain nggak usah iri sama PDI
Perjuangan. Karena PDI Perjuangan memang berjuang sekuat tenaga untuk jadi penguasa. Semua partai kayaknya pengen jadi penguasa ya. Deddy Sitorus dan Sada Restuwati sendiri memang layak dipecat menurut saya. Karena hingga saat ini keduanya pun tidak memohon maaf secara pribadi kepada publik. Sementara anggota DPR lain seperti Uya Kuya, Eko Patrio CS sudah meminta maaf. Anehnya yang meminta maaf mewakili mereka berdua adalah anggota DPR yang lain, yaitu Said Abdullah. Ini kan lucu, orang lain yang berbuat, orang lain yang minta maaf. Saya sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan atas nama Pak Deddy Sitorus, Ibu Sada Restuwati sungguh-sungguh minta maaf jika kemudian ada kesalahan kekeliruan yang dilakukan oleh Pak Deddy dan Ibu Sitorus. Dengan segala kerendahan hati kami minta maaf. Menyangkut hal-hal yang seperti disebutkan tadi, Pak Deddy Sitorus, Sada Restuwati, maka menurut hemat kami dari sisi fraksi PDI Perjuangan, dengan kedaulatan dan otonomi yang kami miliki, berilah kesempatan DPP partai. Namun kami melihatnya apa yang disampaikan oleh Pak Deddy Sitorus atau kemudian Ibu Sada Restuwati secara etik kita semua menjadi pelajaran bagi kita untuk mempergunakan diksi atau frasa yang menimbulkan empati dan simpati kepada rakyat. Memang ada analisa bahwa Megawati takut memecat Deddy Sitorus dan Sada Restuwati karena bisa berimbas kepada Puan Maharani. Karena Puan juga dikritik publik dan diminta mundur. Karena Puan sering pelin-pelan dan takut berhadapan dengan publik. Seperti Puan yang meminta rakyat yang ingin sampaikan aspirasi datang ke kantor DPR. Tapi ketika rakyat datang malah dibarikade polisi dan Puan tidak berani keluar menghadapi rakyat yang berdemo. Apa yang dilakukan Puan ini seperti ditampar Ahok sendiri yang juga kader PDI Perjuangan. Karena Ahok pernah menyampaikan kritikan kepada anggota DPR yang tidak mau menerima rakyat yang berdemo. Terima, kenapa Anda tidak berani terima orang demo? Kami merasakan belasungkawa, duka cita yang dalam atas kejadian ini. Tapi persoalannya, saya dulu waktu di demo buruh pun di balai kota, kenapa bisa selesai pula? Saya terima mereka masuk dan saya dengarkan apa mau mereka dan saya carikan solusinya. Apa yang terjadi? Kita tidak mau terima mereka, atau memang kita takut, pemerintah ini takut, DPR takut, tidak bisa menyelesaikan permintaan mereka. Jangan cuma minta mau pajak, jangan cuma minta kejadian demo dibiarin, terima. Kenapa Anda tidak berani terima orang demo untuk dengarkan masalahnya dan cari solusinya? Kita tidak pernah mau cari solusi, karena memang kita kelihatan tidak mau mengubah, tidak mau memperbaiki. Ini udah meninggal, keluarga udah penuh duka cita, segera kasih bantuan santunan. Orang tuanya, adiknya, anaknya, bila perlu kasih beasiswa semua, kasih biaya hidup. Jadi bagi saya, keputusan Megawati dan PDI Perjuangan yang tidak mensanksi Deddy Sitorus dan Sada Restuwati ini akan dibayar mahal di 2029. Karena seperti Salsa Erwina sudah menggalang kampanye untuk tidak memilih PDI Perjuangan dan kader-kadernya di 2029. Jika PDI Perjuangan tidak mencopot atau menonaktifkan kader arogannya seperti partai-partai lain. Kalian mau nih ada kolega kalian yang gabut begini, makan gaji buta? Ini literally kalian ini ya punya beberapa low hanging fruit. Low hanging fruit adalah apa-apa yang sebenarnya mudah untuk dicapai dengan effort yang tidak terlalu besar. Satu, kalian bisa mencoret satu tuntutan. Kalau PDI Perjuangan memecat kader-kader mereka yang pernah menghina masyarakat. Sampai saat ini belum dipecat nih. Padahal partai-partai lain dengan legowo mereka udah mecat kader-kadernya. Ini nggak bisa tercontreng sampai PDIP mecat kader-kader mereka. Dan kalau sampai enggak, teman-teman dari partai lain, Nasdem, Golkar, Partai Amanat Nasional, kalian mau nih ada kolega kalian yang gabut begini, makan gaji buta? Ini literally makan gaji buta sekarang. Udah digaji, dimakan, tapi nggak dikerjain. Mereka ini nih yang lagi menghambat progres dari tuntutan rakyat. PDIP, kalian tuh sedang mempertaruhkan elektabilitas kalian di tahun 2029. Kita nggak akan pernah berhenti mengkampanyekan ini. Nanti kalian bikin dangdutan, bikin hadiah-hadiah untuk masyarakatnya, diambil aja, dijogetin aja. Tapi nggak perlu dipilih. Karena kayak begini nih kelambatan cara bekerjanya, nggak punya solidaritas, tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang lain.
Keputusan Megawati membela kader arogan ini semakin menambah alasan kenapa rakyat jangan lagi memilih PD Perjuangan dan mendukung kader-kadernya. PD Perjuangan hanya partai yang mementingkan kekuasaan, tidak mementingkan aspirasi rakyat. Dan jika Megawati tidak memecat atau mensanksi kadernya yang arogan dan bermasalah, itu seperti Megawati berkolusi dengan mereka. Artinya dengan kata lain, Megawati mendukung tingkah laku arogan kadernya di DPR yang telah melukai hati rakyat. Salam kontra narasi.